Masih menyangkut hak dan kewajiban seorang pemilih. Lah, pada hari H nih, Pak, apa yang bisa dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan oleh seorang pemilih nih, Pak? Karena juga ada tata-tata juga. Iya. Kaitannya hak yang harus disampaikan oleh si pemilih yang jelas, pertama membawa surat pemberitahuan memilih tadi. Undangan panggilannya. Ya, gampangannya undangan itu. Kemudian yang kedua, ya setidaknya dia sudah punya pilihan. Dia akan disarankan dan di situ diskusi di situ tidak boleh sih Pak. Tidak boleh, tidak boleh. Karena nggak dalam kaitannya hak pilih itu hak asasi masing-masing orang. Termasuk di keluarga pun kita tidak boleh memaksakan. Oh, luber tadi masih dipakai ya Pak? Luber tadi? Iya. Tekan mboten lagi. Kau milih apa, Bu? Sebaiknya jangan. Karena itu hak asasi masing-masing. Termasuk non sewu misalnya ada petugas KPPS di situ yang harus mendampingi pun itu secara aturan tidak boleh membocorkan ke siapapun. Misalnya termasuk keluarga pun yang misalnya mendampingi. Iya, yang mendampingi cukup yang tahu si pendamping itu saja. Ini dalam rangka juga proses pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran tadi. Berarti nek ngeterke mbahne mungkin nganu mbah nyoblos kuwi wae ngono. Enggak boleh. Jangan, sebaiknya jangan. Karena kalau misalnya nanya iki pilihanku iki tolong sing endi sing anu lah ditunjukkan di situ enggak apa-apa. Makanya Pak kadang-kadang pendamping itu ada dua saksi itu sih Pak. Misalnya kan aku pilih ke sing kuwi ternyata dicoblos ke sing kuwi kan jadi kalau ketahuan saksi lain bisa jadi nanti diadukan. Jadi temuan ngoten. Iya, jadi temuan nanti dugaan pelanggaran pemilu tadi arahnya nanti yang proses Budino. Malah ning ngono ki mending aku ora ketemu Mas. Oh, banyak ya Bu. Wah, potensi pelanggaran ya yang mungkin terjadi. Ya, kalau bicara daftar pemilih itu tadi prinsipnya ketika ada penghalangan terkait dengan penggunaan hak pilih itu potensi pidana pelanggaran itu. Terus kalau berkaitan dengan Dalan sing arep rono diatak-ataki Medora Rono itu termasuk sudah mulai. Iya, itu menghalang-halangi penggunaan hak pilih kalau di hari H. Jadi itu tidak diperkenankan. Kalau berkaitan dengan daftar pemilih itu tadi tidak mendata atau sengaja mengeluarkan data padahal dia memenuhi syarat sebagai pemilih itu juga potensi pelanggaran. Menghilangkan data juga tidak boleh. Terus kemudian sebelumnya tidak memenuhi persyaratan dimasukkan data juga tidak boleh. Tidak diperkenankan. Jadi kalau bicara pelanggaran ya potensinya bermacam-macam. Terkait dengan macam-macam termasuk. Tapi ada enggak Bu yang pelanggaran yang nanti sanksinya sampai ke hukum lah pidana? Ada pidana. Termasuk itu tadi menghalang-halangi petugas yang tidak melakukan tuh sesuai tupoksi tadi. Itu masuk bisa jadi. Menghalang-halangi untuk menggunakan surat suara itu juga pidana pemilu. Begitu. Artinya sudah diatur sedemikian rupa sehingga ketika orang akan melakukan menggunakan haknya itu betul-betul terjamin sih. Iya, terjamin. Termasuk misalnya ada keluarga. Di situ ada anggota keluarga yang masuk kategori disabilitas, tapi kok orang tuanya itu menghalang-halangi atau menutup, itu bisa juga terkena pidana. Walaupun orang tua sendiri, Pak. Subjeknya setiap orang. Setiap orang yang menghalang-halangi dia untuk didata sebagai menjadi data pemilih dan otomatis dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya itu potensi. Misalnya keluarga niku anake jenenge Agung. Niku sok gawe goro-goro niku. Nanti lah nek digawe engko nek digejak ning TPS engko Mama dari kan njur mbok niki mboten sah di anu ndak mudah digawe goro-goro. Itu bisa berpotensi. Tapi karena kita punya upaya pencegahan ya.
kita mendorong sebelum terjadi itu mengingatkan. Ketika ada problem seperti itu dan ini masih berproses begitu ya, itu bisa disampaikan kepada kami. Apapun mungkin istilah halangannya tetap bisa aja. Ya, kalau masih ada itu proses ya, masih proses pendataan dan dimungkinkan untuk masuk sebagai data pemilih. Ya, kaitannya hak pilih di Bawaslu kan ada program namanya Kawal Hak Pilih. Jadi ada, makanya kami dengan jajaran di bawah itu saat ini sedang melakukan patroli kawal hak pilih. Artinya ketika orang-orang yang mungkin tercederai hak pilihnya bisa lapor ke yang situ, belum terdata tadi, nanti begitu diketahui belum data, dilaporkan ke pengawas untuk difasilitasi agar bisa tercatat sebagai pemilih. Bisa potensi DPK. DPK itu daftar pemilih khusus. Karena DPT sudah ditetapkan, yang istilahnya kelewatan gitu ya, keplingsut kelewatan belum terdata di daftar pemilih, bisa nanti potensi DPK. Nah, sepanjang dia menggunakan hak pilihnya sesuai dengan EKTP-nya itu diperkenankan. Gitu. Tapi nanti menggunakan hak pilihnya memang 1 jam setelah DPK, daftar pemilih khusus. Nek Agung niku DPO nya. DPO. Digoleki teng pundi-pundi. Nggih. Dadi beda, kasusnya beda. Kasusnya beda. Oh, nggih. Mungkin ada yang harapannya Pak, menapa menika untuk orang khususnya pemilih dulu menika. Jadi kalau dari sisi pencegahan, kami dari Bawaslu Kabupaten Bantul berharap khususnya warga masyarakat Bantul, tolong saat ini sudah bisa mengecek apakah panjenengan sudah terdata di daftar pemilih atau belum. Dengan cara jenengan punya gadget, bisa digunakan, tapi dengan catatan sudah ada data dulu nggih. Kuota data maksud saya. Nah, cukup mengke HP kula titip jenengan nggih, Pak. Cukup dicek data DPT online. Nanti sudah muncul. Di situ nanti ada perintah-perintah jenengan. Perintah pertama diarahkan memasukkan NIK jenengan, nomor KTP jenengan. Nah, setelah cek di situ nanti dijawab oke. Nanti jenengan kalau sudah terdaftar di daftar pemilih itu sudah muncul. Kemudian di TPS mana jenengan juga ada. Jadi pun komplit-komplit niku, Pak. Makanya di saat ini silahkan warga masyarakat bisa menggunakan akses itu apakah sudah terdata di daftar pemilih atau belum. Kalau belum terdata, nanti setelah ngecek kok belum didata gitu belum masuk, belum masuk kok saya belum kemarin terasa gitu. Sudah kita dihubungi maksudnya gitu. Bisa jadi karena ada perubahan data kan, kalau misal dia belum masuk DPT bisa menyampaikan melapor kepada kami atau jajaran KPU juga bisa karena ini masih berproses. Nah, nanti kita melihat misal ada orang punya EKTP belum masuk DPT, sudah dicek di DPT online nggak ada. Nah, atau dia pindah dari luar, pindah ke Jogja, ada EKTP baru di Jogja misalnya atau di Bantul pada khususnya, itu bisa menyampaikan, begitu. Menyampaikan kepada jajaran kami. Di jajaran kami kebetulan di pengawas pemilu itu ada yang Bawaslu Kabupaten Kota, ada Panwaslu Kecamatan di tingkat kecamatan, ada Panwaslu Desa. Tapi sekretariat paling bawah memang Panwaslu Desa begitu. Jadi laporan ke situ gitu ya, Bu. Ya, menyampaikan yang belum terdata itu, atau ada tadi yang masyarakat pindah memilih itu juga bisa menyampaikan kepada kami juga kalaupun memang itu sudah menjadi keputusan untuk memilih di wilayah. Itu pasti nanti ditanggapi dengan cepat ya, Bu. Iya, insya Allah kita ada batasannya. Kasusmu itu tunggu tuh dikelirke. Kasusku tetap tak kelirke iki. Apa aku rong didata-data iki. Petugas opo kowe iki? Petugas tenan diskriminasi niki pelanggaran niki. Pelanggaran itu. Duwe dikom gantung tolong sasi lho kowe. Indonesia.
Sampeyan yo dilanggar apa nih? Keluargaku sih mbahku ya semana wis 105 wis ora mireng to, ora pati mireng. Ditakoni iki luput iki kok nesu balik kanan lho. Aku pengen konsisten. Heeh, sehat ngono ki nesu. Aku yang mangkel kuping kok sepi ya ngono. Kuping sepi. Kuwi nang nggonmu jenengku wis ana urung, wis didaftar rung. Urut abjad. A. Agung tak daftar isen. B. Budi Bambang Gundul. J. Sapa Jumitri Barjonet Sengko. Ki rumangsaku kuwi kok sentimen. Lah niki lho Bu, kula ki kudune wis didaftar ra didaftar. Niku lumrahe niku dihukum pinten jenengan daftar dereng. Tugas iki tepung urung ya. Lagi konsultasi kok ora aku mau datamu beng soal ramonge abjad. Niki data napa niki? Data sing aja. Pemilih. Saiki nek urut abjad J karo N ki sing endi? Arep omong apa kowe? J karo N. Lah kok J urung tak daftar kok N kok tak ubengi. N ki sapa? N sapa? Si neng kuwi. Oh, neng kan kuwi jalur khusus. Kan ada bilik khusus. Kuwi beda kuwi ra tekan le mikir. Aku kudu S3 nek nganu. Mas Budi Bu, ini ada kasus teman-teman yang ternyata ini petugasnya seperti ini. Enggak boleh berkelahi. Makanya namanya pidana ini penting. Saya tidak berkelahi Bu, mung padu nih. Aku nek mau data rumah Jumitri medeni Bu, cerakku buruan ana wit gedhe. Nek kula kesurupan jenengan nulung kula napa? Aku kesurupane bali petugas kok. Nonton sing ngurusi kesurupan ya Pak. Adeknu tanggane Jumitri ana sing ngene iki. Wah, ngopo kae? Wah, kae kesurupan kipas angin lho kono. kesurupan kipas angin. Anjing ngene iki. Nggih. Dadose makaten Bapak Ibu. Dadose kalau bicara tentang proses pendataan memang seperti yang disampaikan Pak Pardi tadi sepanjang sudah terpenuhi sebagai syarat pemilih ya. Syarat sebagai pemilih itu harus didata semua. Harus dicatat semuanya. Omahe sejak kuburan didata ya Bu ya. Didata ora kena mbok hak Wah, aku ten sengit karo kae ten. Enggak boleh. Enggak boleh to, Bu. Enggak boleh. Sengit terus bro uteke digurah apa kowe iki? Jenengan kan punya kewenangan untuk melakukan pendataan. Jadi jenengan harus menggunakan kewenangan jenengan sesuai dengan regulasi. Kalau mendata ya semua ikhlas. Ada tilik ya? Hukumannya apa Bu nek misalnya? Jadi begini, kalau jenengan kok ada yang didata, ada yang tidak, itu ada dua potensi. Jenengan sudah tidak memasukkan data pemilih, tapi juga berpotensi ke depannya si pemilih ini tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Berarti jenengan termasuk menghalang-halangi dia menggunakan hak pilihnya. Satu variabel itu. Nah, itu 2 tahun. Iya. Ini variabel pertama dia ini sudah menyalahi dari sisi administrasi karena yang jenengan tidak memasukkan datanya. Yang sudah punya berhak memilih tapi tidak masuk ke data pemilih. Terus yang untuk kedepannya menjelang hari H, ketika ini kok sampai hari H itu belum masuk dan dia tidak menggunakan hak pilih, gegarane jenengan. Misalnya. Utawa hubungane karo gundul ben akeh kowe. Ya, itu bisa. Iki digawe sing enteng-enteng wae. Sanksine gawe enteng. Ora usah dipenjara. Dikungkum nang jumbleng wae. Bisa berpotensi pidana pemilu. Gitu. Lah nek menyediakan bilik khusus niku gitu. Tapi begini Bapak Ibu, karena ini masih proses begitu ya. Saya kira masyarakat juga harus mengetahui tentang proses ini begitu, mencek tadi, cek di DPT online gitu. Dan silahkan bisa ke penyelenggara pemilu baik jajaran KPU maupun Bawaslu untuk memastikan bahwa kita terdaftar dalam data pemilih. Nah, itu penting ya, Nek. Penting, Nek. Kira-kira apa durung kuwi? Jadi saya tambahkan khusus Ibu Jumitri tadi. Kalau jangan buto Pak Kakak. Jadi nanti sampai menjelang hari H sudah punya EKTP, kok belum didata oleh petugas, nanti jenengan bisa mengajukan ke KPPS menunjukkan bahwa saya penduduk di sini, saya sudah punya KTP. Itu nanti KPPS tetap harus melayani. Cuman nanti dilayani 1 jam sebelum akhir atau setelah jam 12. Oh, berarti nganu nggih Pak pol-polan jam ngoten nggih. Sandane keri dhewe to, ngajal gablek. Gara-gara kowe to, nah aku dadi. Jadi saiki ya iso kok dadak sesuk. Ya ngomong-ngomong karen-karen niku tanggal pinten to?
Tanggal 14 Februari. Khusus yang pemilu DPR, Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan 2024 nanti ada pemilihan kepala daerah juga. Jadi sing iso ngawasi pemilu ki mboten namung petugas-petugas ning rakyat. Masyarakat juga boleh. Termasuk jenengan berhak mengawasi petugas. Seperti saya itu. Awasi ya. Kami Bawaslu itu juga berhak diawasi panjenengan. Nek ngoten bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.